Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan karena Ramadan, kita kembali melanjutkan pengajian hadis pada maghrib sampai isya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai masing-masing kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan maksud saya, kita membahas satu kitab judulnya Al-Ikhtiyarat Az-Zaidaniyah, dan kitab ini belum selesai kita bahas, maka kita lanjutkan, yaitu sampai pada nomor 25. Judulnya adalah Akhtar, saya memilih iqamata majalisil ilm, mengadakan majelis-majelis ilmu bainal isya'ain, di antara dua isya, maksudnya antara maghrib dan isya. Jadi pengajian itu bebas, Pak. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Jadi kalau saya pilih pengajian itu paling bagus adalah antara maghrib sampai isya. Kenapa? Nah, ini dalilnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib. Lalu ada yang pulang ke rumah, tapi ada yang masih takib atau duduk di masjid menunggu isya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan cepat dalam keadaan terengah-engah nafasnya, dalam keadaan menyingkap sarung dari lututnya karena tergesa-gesa. Kemudian beliau bersabda, absyiru, bergembiralah yang ada di masjid. Hadza rabbukum, ini pemelihara kalian. Qad fataha baban min abwabis sama, sudah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahihimul malaikah, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Yaqulu, Allah mengatakan, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku yang di masjid ini. Qad qadar fariidah, mereka sudah menyelesaikan ibadah fardu yaitu salat maghrib, wa hum yantadhiruna ukhra, dan mereka sedang menunggu ibadah fardu yang lain yaitu salat isya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, inilah sebabnya saya pilih majelis ilmunya pada maghrib sampai isya. Dan ini sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Salman Al-Farisi. Qala, berkata Salman Al-Farisi, ahyu, hidupkanlah ma bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dengan isya. Dihidupkan dengan apa? Yakni bil ibadah, yaitu yang beliau maksud dihidupkan dengan ibadah. Dan ini tampaknya sudah pernah saya sampaikan dulu di awal majelis di sini, ya. Tapi ini kita ulang lagi karena memang tulisannya ada dalam buku yang sedang kita pelajari ini. Tapi panjenengan mau mengadakan pengajian kapanpun bebas. Karena pernah saya mengadakan pengajian di rumah, khusus untuk ibu-ibu atau mbak-mbak habis subuh di rumah saya. Pengajiannya tentang ilmu qiraat. Jadi yang sudah lancar bacaan Qur'annya, riwayat hafaz, nah silahkan ngaji lagi kepada saya qiraat Quran model riwayat yang lain. Kemudian saya share kepada ibu-ibu. Nah, ada ibu-ibu yang komentar, ini pengajian ba'da subuh waktunya nggak tepat belas. Karena ibu-ibu ba'da subuh itu utak-utak sibuk masing-masing. Ada yang masak di dapur, ada yang mandikan anaknya, ada yang nyuci piring, segala macam. Nggak cocok katanya. Ya memang betul perkataan itu, ya. Terus dia mengusulkan
Kalau mau buat kajian ibu-ibu, ya paling cocok jam 9 atau jam 8 kalau pekerjaan sudah selesai. Nah, maka pengajian itu bebas, pada maghrib bisa, pagi juga bisa, siang juga terserah, silahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian sebagian orang itu lebih suka pengajiannya adalah habis subuh dan asar. Nah, untuk yang habis subuh dan asar ini juga ada dalilnya juga. Dan ini yang saya lihat diadakan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pada subuh itu selalu ada pengajian, tapi sedikit. Pada asar itu juga ada pengajian, tapi sedikit. Yang lebih banyak memang pada maghrib. Nah, dasarnya itu adalah hadis yang lain. Riwayat Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la aqmuda, sungguh saya duduk ma'a qaumin, bersama kaum yang Allah Ta'ala, yang berzikir kepada Allah, min sholatil ghadati, dari sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an utiqa, daripada memerdekakan arba'atan min waladi Ismail, 4 orang keturunan Nabi Ismail yang menjadi budak. 4 budak Arab, harganya mahal. Kita merdekakan, harganya berapa? Bisa 1 miliar lebih. Karena budak Arab itu mahal-mahal. Nah, daripada kita keluarkan duit 1 miliar atau 2 miliar, maka ada amal yang lebih ringan tapi pahalanya lebih besar, yaitu ba'da subuh tetap di masjid, zikir sampai terbit matahari. Nah, zikir itu bisa pengajian. Makanya di sini yadhkurunallah, zikir kepada Allah, ini termasuk di dalamnya pengajian. Sebagaimana itu sudah pernah kita sampaikan ya. Zikir itu ada 2. Yang pertama, zikir asma'illah, menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, zikru ahkamillah, menyebut hukum-hukum Allah. Halal, haram, wajib, sunnah, makruh. Nah, itu hukum-hukum Allah. Itu sama dengan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pengajian kita sekarang ini juga termasuk zikir, tapi ini adalah zikir ahkamillah, zikir hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pada subuh. Nah, sekarang yang pada asar. Wala an aq'uda ma'a qaumin, dan sungguh saya duduk bersama kaum yang qurunallaha, yang berzikir kepada Allah, min salatil asri, dari salat asar, ila taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an u'tiqa arba'ah, daripada memerdekakan 4 budak biasa. 4 budak biasa harganya lebih murah, 4 budak Arab harganya lebih mahal. Jadi pada subuh sampai terbit matahari lebih utama daripada ba'da asar sampai tenggelam matahari. Padahal waktunya lebih panjang yang habis asar, gitu. Pada subuh sampai terbit matahari paling-paling 1 jam. Tapi kalau ba'da asar sampai tenggelam matahari, dari jam 4:30, setengah 5, setengah 6, 2 jam. 1 jam mengalahkan yang 2 jam. Kok bisa? Terserah Allah. Makanya waktu itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya, ada yang bawahnya lagi. Ya. Istilahnya itu adalah Allah punya hak untuk memilih sebagian makhluknya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan pemeliharamu itu menciptakan apapun yang dia kehendaki, lalu memilih dari makhluk yang diciptakan tadi. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan paling utama. Allah pilih Lailatul Qadar sebagai malam paling utama. Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai manusia paling utama. Allah pilih ba'da subuh lebih utama daripada ba'da asar. Terserah Allah. 1 jam lebih utama daripada 2 jam. Nah, makanya kalau kita mengadakan pengajian selain pada maghrib sampai isya, paling bagus pilih salah satu dari 2 ini, pada subuh atau pada asar.
Saya punya guru Ustaz Mudzakir namanya di Solo, itu mengadakan pengajian 2 kali. Pada subuh mengadakan pengajian tafsir, pada asar mengadakan pengajian hadis. Jadi beliau menggabungkan 2 kebaikan ini. Yang mau tafsir silahkan datang subuh di masjid saya. Yang mau hadis silahkan datang di masjid saya. Nah, ini pada subuh sama pada asar. Tampaknya beliau itu menggabungkan antara 2 amal yang sudah disebutkan dalam hadis ini. Dan sudah sudah sampai khatam Al-Quran, Pak. Karena mulai pengajian itu katanya mulai tahun 1972. Jadi saya belum lahir. Beliau sudah mengadakan pengajian tafsir. Dulu pesertanya cuma 2 orang, sekarang 500 orang. Itu rutin pada subuh sampai terbit matahari. Liburnya dalam 1 tahun 2 hari, Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi kemarin Idul Fitri libur, besok udah masuk lagi. Nah, jadi Masya Allah istiqomahnya luar biasa. Itu seperti Syekh Mukbil yang ada di Yaman. Itu katanya hari raya pun masuk. Jadi tadi pagi kita sholat id di lapangan. Nanti jam 8 masuk kelas. Itu Syekh Habib Umar katanya begitu. Wallahu a'lam. Syekh Mukbil katanya seperti itu. Baik, ini adalah fadilah kita berzikir atau mengadakan majelis ilmu pada maghrib, pada subuh, dan pada asar. Berikutnya, babul Quran, bab tentang Al-Quran. Nomor 26, akhtar saya memilih al-isti'adah, membaca ta'awud qabla tilawah, sebelum membaca Quran, bukan setelahnya. Wa biziyadati, dan ada tambahan as-sami'il alim. Jadi ketika membaca Quran itu ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat membaca Quran itu dimulai dengan ta'awud, ada yang berpendapat membaca Quran itu ditutup dengan ta'awud. Nah, saya pilih pendapat pertama. Ta'awudnya dimulai di permulaan, bukan di akhir. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah supaya ketika membaca Quran setan tidak mengganggu. Makanya sebelum baca Quran kita berlindung kepada Allah. Kalau sudah selesai baca Quran kan nggak perlu berlindung, sudah selesai. Tapi ketika kita sedang ibadah, nah biasanya diganggu oleh setan. Makanya dimulai dengan ta'awud dulu. Dasarnya ini. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kata-kata qara'ta ini menurut sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu dibacanya setelah selesai baca Quran. Baca Quran selesai, Quran ditutup, baru a'udzubillah. Nah, ini Abu Hurairah menyelisih seluruh pendapat sahabat Nabi. Sahabat Nabi semuanya berpendapat sebelum baca Quran. Abu Hurairah sendiri berpendapat setelah baca Quran. Kira-kira kalau ada 1 orang berpendapat menyelisih yang banyak, kira-kira itu kebenaran berada di mana? Biasanya yang banyak, biasanya, meskipun tidak selalu. Nah, di sini ini juga menurut para ulama ini pemahaman Abu Hurairah tidak tepat karena menyelisih seluruh pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ta'awud, biasanya orang-orang itu mengucapkan gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah titik. Kenapa? A'udzu karena disuruh fasta'id, berlindung. Billahi sesuai dengan lafalnya, billahi. Minasyaitonir rajim sesuai dengan lafalnya, minasyaitonir rajim. Makanya kebanyakan orang ta'awudnya persis dengan ayat ini. Tapi saya mengatakan di sini, saya memilih ditambahi as-sami'il alim. Ditambahi di mana? Di sini, Pak. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha tahu dari setan yang terkutuk.
Kenapa saya pilih yang ini? Nah, ini dasarnya, ya. Dasarnya di bawahnya ini. Ini Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdiri untuk sholat di malam hari, maka beliau takbir, kemudian membaca doa iftitah, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, la ilaha illallah, diulang 3 kali. Allahu Akbar kabira, diulang 3 kali. Kemudian a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Nah, ini kan jelas ada as-sami'il 'alim. Jadi Nabi kalau sholat tahajud sudah doa iftitah, kemudian ta'awudnya pakai as-sami'il 'alim. Maka saya lebih suka. Dan lebih bagus lagi kalau ditambahin setelah syaitanir rajim ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari gangguan dan godaan dan gangguan setan. Intinya mirip ya, tapi sebenarnya terjemahnya perkataannya berbeda. Tsumma yaqra, baru membaca surat Al-Fatihah. Nah, silahkan kalau ada yang mau melazimi ta'awudz seperti ini lebih bagus. Karena ketika kita mengatakan As-Sami'il 'Alim, kita menyebut Allah dengan 2 nama. As-Sami' nama Allah, Al-Alim nama Allah. Berarti kita memuji Allah dengan pujian yang lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Jadi semakin banyak yang kita baca, semakin besar pahalanya. Ta'awudz pendek ya pahalanya segitu, ta'awudznya panjang ya pahalanya lebih banyak. Kaidahnya gini Pak, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Kalau amalannya lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Itulah rahasianya Imam Syafi'i kalau sholat memilih doa iftitah yang ada doa tahiyat yang ada mubarakat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Kenapa dipilih Imam Syafi'i? Karena 4 isinya. Kalau yang dipilih Imam Bukhari itu yang isinya 3, at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat, 3 tok. Nah, kata Imam Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i ya, aku pilih sing 4 pahalanya luwih akeh. Tapi kalau pemikiran Imam Bukhari, aku pilih sing 3 karena hadisnya lebih sahih. Jadi cara berpikirnya ahli fikih dengan ahli hadis beda. Ahli fikih cari yang lebih banyak, ahli hadis cari yang lebih sahih. Semuanya ulama kita ya, mau ditiru yang mana silahkan. Baik, supaya kita terkesan, mari kita baca ta'awudz dengan tambahan ini bersama-sama. Monggo. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini seandainya susah, nah ini ditinggalkan juga nggak apa-apa, sampai rajim saja. Nah, sehingga kita sudah menambah 2 kata sami'il 'alim. Apakah boleh dibaca di dalam sholat wajib? Boleh. Loh ini kan sholat tahajud, betul. Tapi kaedahnya begini. Ma syuri'a fin nafli syuri'a fil fardi. Sesuatu yang disyariatkan pada sholat sunnah juga disyariatkan pada sholat wajib. Jadi doa iftitah Nabi pada sholat sunnah boleh dibaca pada sholat wajib. Bahkan juga dibalik, Pak. Apa yang disyariatkan pada sholat wajib disyariatkan juga pada sholat sunnah. Jadi misalnya Nabi ya, pas sholat wajib beliau itu setelah Fatihah kemudian membaca amin. Nah, sholat sunnah juga sama. Setelah Fatihah kemudian membaca amin. Jangan dibeda-bedakan karena hukum asalnya atau kaedahnya seperti ini. Ini kaedahnya para ulama ya. Kaedahnya para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian apa hukumnya membaca ta'awudz itu? Kata Imam Atha,
bahwasanya ta'awud itu adalah wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kalau kita baca Quran tidak pakai ta'awud, kata Imam Atha berdosa karena wajib. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat ta'awud hukumnya sunnah. Sehingga karena hukumnya sunnah, seandainya kita tidak ta'awud, langsung Fatihah, sholatnya sah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Imam Malik sah. Atau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Syafi'i sah. Nggak perlu pakai ta'awud. Kenapa? Karena tergesa-gesa. Imamnya sudah hampir rukuk, kita datang terlambat. Kalau kita pakai iftitah, telat nanti. Pakai ta'awud, telat nanti. Udah, langsung Fatihah saja, ya, nggak apa-apa. Kalau terpaksa begitu. Berikutnya, nomor 27. Akhtaru, saya memilih ad-du'a, berdoa akibat tilawah setelah selesai membaca Quran. Wa tarka, saya memilih tidak mengucapkan Shadaqallahul Azim. Banyak kan Pak, orang selesai baca Quran Shadaqallahul Azim. Nah, saya pilih enggak. Kenapa? Nah, mari kita lihat dasarnya ini, dasarnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau melewati seorang yang membaca Quran, yang dia setelah membaca Quran kemudian meminta. Jadi setelah baca Quran selesai, banyak yang mendengarkan, kemudian memutar kotak infak. Ayo diisi kotak infak ini. Seperti pengamen itu, habis ngamen kemudian minta-minta. Fastarja'a, maka sahabat Nabi tadi mengucapkan inna billah. Inna billah. Orang habis baca Quran kok minta. Summa qala, kemudian dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang telah membaca Quran, falyas'alillah bih, hendaklah mintanya kepada Allah. Jadi selesai baca Quran, kita disuruh apa? Minta kepada Allah. Makanya judulnya tadi, saya memilih berdoa setelah selesai tilawah, sesuai perintah Nabi, disuruh minta sama Allah. Mintanya apa? Bebas. Doa yang paling populer apa? Allahumma irhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Atau doa apa? Bebas. Rabbi zidni ilma, boleh. Yang belum nikah minta istri yang solehah, boleh. Yang sudah nikah pengen nambah minta lagi, ya boleh. Tapi ibu-ibu nggak senang. Namanya bebas, doa bebas. Kemudian kata Nabi, fa'innahu, sesungguhnya saya jib akan datang aqwamun, kaum-kaum yaqra'unal Quran, mereka baca Quran, yas'aluna bihin nas, lalu minta kepada manusia. Jadi sesuai sabda Nabi. Di masa Nabi tidak ada orang baca Quran dan minta, enggak ada. Tapi kata Nabi, nanti akan muncul satu masa di mana orang habis baca Quran minta duit. Ternyata sesuai sabda Nabi. Makanya Imran tadi kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, karena ternyata sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini derajatnya hasan. Adapun orang-orang awam, maka mereka itu biasa menutup bacaan Quran dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Kemudian mereka bubar tanpa berdoa. Nah, ini sepantasnya mereka membaca doa karena diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih bagus mana, Shadaqallahul Azim atau doa? Doa, karena doa itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Shadaqallahul Azim ini bukan doa, ini pujian. Allah Maha Jujur. Jadi bacaan Quran kita itu kan kalam Allah. Setelah kita membaca kalam Allah, kita menyanjung Allah. Ini isinya semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, dengan kita mengucapkan Shadaqallahul Azim, kita memuji Allah, tidak minta kepada Allah.
Sementara disuruh oleh Nabi fal yas'alillah, minta kepada Allah. Nah, lebih bagusnya kita melakukan perintah Nabi daripada melakukan adat manusia. Ini ada perintah Nabi, ada adat manusia. Lebih bagus perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan perintah Nabi pasti berpahala. Kalau melakukan adat manusia belum tentu berpahala. Ya bisa berpahala, bisa tidak. Tapi kalau perintah Nabi pasti berpahala. Karena itu saya menyarankan, meskipun ucapan shadaqallahul azim itu ucapan yang bagus, meskipun begitu, tapi alangkah bagusnya kita membaca doa sesuai perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ya, 28. Akhtaru, saya memilih khatmal Quran, untuk menghatamkan Quran fil usbu, dalam satu pekan, lil mahir bil Quran, bagi orang-orang yang sudah lancar membaca Quran. Wa huwa adatu aktsaris salaf, dan itulah kebiasaannya mayoritas ulama salaf. Ini judul saya tulis untuk para santri yang mereka sudah mahir bil Quran, sudah lancar Qurannya. Tanda lancar Qurannya, baca satu juz berapa menit? 30 menit itu udah lancar. 25 menit itu para santri biasanya. Jadi santri-santri biasanya 25 menit duduk, nah itu udah selesai satu juz. Ada juga yang 20 menit tapi terlalu cepat, nggak bagus. Ya, agak dilambatkan sedikit ya, sekitar 25 menit. Nah, karena mereka sudah bisa satu kali duduk satu juz, maka paling bagus satu pekan khatam. Berarti satu hari kira-kira baca berapa? 4 sampai 5 juz. Kan ringan ini bagi mereka. Iya. Karena berarti 4 kali duduk setengah jam selesai. Habis subuh setengah jam, habis duhur setengah jam, habis asar setengah jam, habis maghrib biasanya ya ada acara, habis isya setengah jam, pas 4. Nah, maka mudah sekali bagi yang sudah lancar Quran. Kalau para sahabat Nabi, mereka cara membaginya itu bukan dengan juz, tapi cara membaginya adalah dengan salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyrah wa thalatha asyrah. Hari pertama membaca 3 surat, hari kedua membaca 5 surat, hari ketiga membaca 7 surat, hari keempat membaca 9 surat, hari kelima membaca 11 surat, hari ke-6 membaca 13 surat, hari terakhir membaca mufassal, yaitu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. Ini kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dengan juz tapi dengan surat. Hari pertama Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu hari pertama 3 surat. Kemudian hari kedua 5 surat. Setelah An-Nisa apa? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, 5 surat. Terus pokoknya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, tersisa hari yang ke-7 ini adalah mufassal. Hasilnya sama, sepekan selesai. Cara baginya terserah, mau pakai juz boleh, mau pakai surat ini juga diperbolehkan. Nah, makanya singkatannya adalah fami bisyauqin. Hari pertama itu fa, maksudnya mulai Fatihah. Hari kedua itu mim, maksudnya mulai Al-Maidah. Hari ketiga itu ya, maksudnya mulai surat Yunus. Hari ketiga itu ba, maksudnya surat Bani Israel. Hari berikutnya itu shin, maksudnya surat Asy-Syu'ara. Hari berikutnya itu wawu, maksudnya surat Was-Saffat. Hari berikutnya itu qaf, maksudnya surat Qaf. Nah, kalau tadi saya tulis Al-Hujurat ganti aja ya, Qaf. Karena ada 2 pendapat ya.
mufassal itu dari mana? Ya, ada yang mengatakan dari Hujurat, ada yang mengatakan dari surat Qaf. Nah, ini kebiasaannya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang tidak begitu lancar, maka menurut Imam Ishaq bin Rahuyah itu adalah paling lambat arba'ina yauman, 40 hari sudah khatam. 40 hari belum khatam, kata Imam Ishaq bin Rahuyah, itu termasuk apa? Termasuk tafritun, teledor. Sudah 40 hari, sudah khatam, belum teledor. Jadi khataman Quran tidak hanya pada bulan Ramadan. Ya. Ramadan khatam, nah, selesai Ramadan khatam. Berapa hari? 40 hari kata Imam Ishaq. Ya. Lebih dari 40 hari, wah teledor ada itu. Jadi kira-kira kita itu banyak teledor atau tidak? Nah, mari diperbaiki. Ya sesuai kemampuan aja lah. Ya. Misalnya sehari mampunya 1 halaman ya 1 halaman. 1 hari mampu 2 halaman 2 halaman. Tapi yang saya begini, ya. Coba kita bandingkan. Ya. 1 hari kita baca Quran berapa menit? 1 hari kita buka WA berapa menit? Coba jam buka WA itu disamakan dengan jam baca Quran. Kalau WA-nya 1 jam, ya berarti Qurannya 1 jam. Jangan sampai WA-nya 2 jam, Qurannya mang menit toh. Gimana? Nah ini berarti kesalahannya di kita, bukan karena memang kita tidak bisa, bukan kesalahan di kita kurang banyak membaca Quran. Padahal membaca Quran pasti berpahala, baca WA belum tentu berpahala. Ya nggak harus WA, WA, YouTube, Facebook, apalah ya. Pokoknya kotak HP kita itu kita baca bersamaan dengan Quran minimal sama. Kalau bisa lebih banyak Qurannya daripada HP-nya kalau bisa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Sisa waktu biasanya ada pertanyaan. Barangkali kalau ada pembahasan, persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Ada yang perlu saya sampaikan, tanyakan. Ini mohon maaf, ini memang menyimak dari temanya. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini pernah mendengar atau melihat di medsos bahwa tentang ajaran Syiah. Kami belum punya gambaran yang betul detail atau yang begitu paham. Saya pernah dengar itu termasuk ajaran Syiah itu adalah adanya aja beda. Kemudian menganggap sahabat Nabi yang Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak dianggap termasuk istri Nabi Aisyah. Nah, dalam yang ini bagaimana termasuk Qurannya katanya tidak ada kurang lengkap kalau belum diahli itu dimasukkan dalam Quran. Ya. Mohon penjelasan Ustaz biar teman-teman juga mengetahuinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya satu tentang Syiah, tapi cakupannya banyak. Azannya, sahabat Nabi, Aisyah istri Nabi, Quran. Tapi saya ringkas, bahwasanya kelompok Syiah itu bercabang-cabang, kelompoknya banyak. Sehingga para ulama mengatakan asy-syi'atu firaqun katsiratun. Syiah itu firqahnya, sempalannya banyak. Fala yajuzu fihi al-hukmu al-mutlaq, maka tidak boleh dihukumi dengan hukuman mutlak satu untuk semuanya, nggak bisa. Dengan kata lain dikebiah-biah nggak bisa. Maka ringkasnya kelompok Syiah, kelompok sesat itu adalah ringkasannya. Tapi ada yang kafir, ada yang masih muslim. Hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya masih muslim. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat,
Tolong dihafalkan dalilnya, Pak. Karena banyak orang yang tidak tahu hadis ini. Ini hadisnya sudah sangat populer. Rasulullah SAW bersabda, telah berpecah Yahudi menjadi 71 kelompok, satu masuk jannah yang mengikuti Nabi Musa, 70 masuk neraka. Telah berpecah Nasrani menjadi 72 kelompok, satunya masuk jannah yaitu yang mengikuti Nabi Isa, yang 71-nya masuk neraka. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah akan pecah umatku menjadi 73 kelompok, satunya masuk jannah, 72-nya masuk neraka. Ini dalil bahwasanya Syiah sesat. Kenapa? Karena termasuk yang diancam masuk neraka, berarti sesat. Terus ini dalil bahwasanya Syiah masih muslim. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ummati, umatku. Umatku maksudnya umat Islam. Jadi umat Islam akan pecah menjadi 73 kelompok. Satunya masuk surga. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Masuk surga karena mengikuti sunnah. Tapi bisa juga masuk neraka karena maksiat. Terus yang 72 masuk neraka. Kenapa? Karena bid'ah. Bid'ah itu tidak mengikuti sunnah. Contohnya siapa? Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, pokoknya semua selain Ahlus. Nah, mereka itu meskipun termasuk orang ahli bid'ah, tapi masih disebut Nabi ummati, umatku, berarti umat Islam. Makanya kaidahnya adalah Syiah itu hukum asalnya Muslim, hukum asalnya. Kapan kafir? Kafir ketika mengucapkan kata-kata kafir, ketika meyakini keyakinan kafir. Contohnya apa? Contohnya apabila meyakini sahabat Nabi kafir selain 5 orang, misalnya Ali itu nggak kafir, Mikdad nggak kafir, Salman nggak kafir, Abu Dhar nggak kafir, siapa lagi pokoknya dibatasi. Nah, itu berarti mereka sudah murtad. Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar dan sebagainya. Terus kalau mengatakan Aisyah istri Nabi berzina, gimana? Kafir saja. Tapi kalau mengatakan enggak, Aisyah itu ibu kita, ada dalilnya dalam Quran. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi adalah ibunya umat Islam. Berarti Aisyah ibu kita, enggak berzina. Itu berarti masih muslim. Kemudian mengatakan Quran 30 juz ini kurang, mestinya 300 juz misalnya. Nah, kafir sudah. Apakah semua Syiah mengatakan Aisyah zina? Enggak. Apakah semua Syiah mengatakan Quran berubah? Tidak. Apakah semua Syiah mengkafirkan sahabat? Tidak. Nah, ini banyak yang tidak tahu sayangnya, Pak. Pikirannya semua Syiah itu mengkafirkan sahabat, semua Syiah menzinakan Aisyah, semua Syiah mengatakan Quran berubah. Enggak benar. Itu tanda dia tidak pernah mempelajari Syiah. Kalau dia sudah pernah mempelajari Syiah, tidak akan ngomong seperti itu. Saya punya guru, dia pakar dalam bab Syiah, namanya Syekh Nasir Al-Ghifari. Kok bisa dia itu pakar tentang Syiah? Karena beliau seorang doktor. Karya tulisnya untuk meraih gelar doktor itu pembahasan tentang Syiah. Kitabnya tebalnya segini. Dan di sini beliau menjelaskan apa saja Syiah itu, kelompoknya ada berapa macam. Kemudian yang kafir dari mereka itu yang mana, yang masih muslim yang mana, itu dibahas oleh Syekh Nasir Ghifari ini. Dari pembahasan kitabnya Syekh Nasir Ghifari bisa diringkas bahwa Syiah dibagi 2 besar. Ada Syiah usuliyah, ada Syiah akhbariyah. Bedanya apa? Yang usuliyah ini mengatakan Quran sudah berubah, taghayyar, sudah berubah, sudah naqas, sudah berkurang. Berarti mohon maaf, Quran itu apa? La yataghayyar, tidak berubah. Yang akhbariyah yang sebaliknya, Quran itu sudah naqas, sudah berkurang. Berarti yang kafir yang mana? Yang akhbariyah. Kalau yang usuliyah masih muslim.
Dulu saya mengira rata-rata orang Iran itu syiahnya akhbariyah yang mengatakan Quran berubah. Setelah saya membaca kitabnya guru saya tadi, baru saya tahu ternyata mayoritas orang Syiah di Iran itu yang usuliyah, yang mengatakan Quran sudah sempurna, tidak berubah. Nah, itu yang kita jarang tahu, Pak. Kita tahunya itu Syiah kafir, itu nggak benar, nggak benar. Itu karena kita tidak pernah belajar tentang Syiah secara mendalam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama kalau tidak tahu. Nah, ulama kan banyak. Tanya kepada siapa? Yang paling pakar. Saya bukan pakar Syiah, tapi saya sudah ngaji sama orang yang pakar Syiah. Kesimpulannya itu. Karena itu hati-hati, jangan kita mudah-mudah mengkafirkan Syiah. Hukum asalnya masih Muslim, tapi sesat, diancam masuk neraka kecuali kalau Allah mengampuni mereka. Mudah-mudahan orang-orang Syiah diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena faktanya orang Syiah sekarang yang berani terhadap Amerika. Ahli sunnah malah loyo-loyo. Ini perlu kita ketahui keloyoan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.